Satyab menyimpan rahasia. Ada yang lahir dari kejujuran, ada pula yang tumbuh di atas kebohongan. Di balik senyum seorang wanita bernama Lestari, tersembunyi luka masa lalu yang tak pernah benar-benar sembuh. Dan di balik tatapan seorang pria bernama Dimas, ada dendam yang lahir dari darah dan pengkhianatan. Ketika cinta dan dosa saling bertemu, maka hanya waktu yang bisa memutuskan siapa yang akan selamat dan siapa yang akan hancur. Sebuah cerita tentang cinta, penyesalan, dan rahasia keluarga yang akan mengubah segalanya. Matahari sore tenggelam di balik perbukitan desa Karangjati. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang mulai bernyanyi. Di beranda rumah kayu besar peninggalan istrinya yang sudah wafat, Pak Wiryo duduk sambil menyeruput kopi. Usianya hampir 70, tapi rambutnya masih disemir hitam pekat, komisnya rapi, dan bajunya selalu wangi minyak rambut murahan yang tajam aromanya. Darah muda itu belum habis. "Lah," katanya suatu sore pada Arif, anak bungsunya. Arif hanya menatap ayahnya dengan pandangan bingung. Ayah ini sudah tua, tapi masih saja ngomong soal muda-muda. Pak Wiryo tertawa kecil, tapi ada sesuatu di matanya. Rasa sepi yang menahun, seperti seseorang yang hidup hanya ditemani kenangan. Beberapa hari kemudian, di pasar dasa, Pak Wiryo melihat seorang gadis muda sedang berdebat dengan pedagang sayur. Gadis itu bernama Lestari, umur 24 tahun, wajahnya manis, tapi sorot matanya tajam, seperti orang yang terbiasa bertahan hidup sendiri. Pak Wiryo memperhatikan dari jauh, dan entah kenapa, ada getaran aneh di dadanya. Malam itu, ia memanggil pembantunya. "Mbok, kalau kau lihat gadis yang jualan pisang di pasar itu, coba suruh datang ke rumah. Katakan saya butuh orang untuk bantu-bantu di dapur." Beberapa hari kemudian, Lestari datang. Awalnya hanya untuk bekerja, tapi perlahan, suasana rumah yang sunyi itu berubah. Lestari rajin pandai baikar, dan tahu caranya membuat Pak Wiryo tertawa. Sesuatu yang sudah lama hilang sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu. Namun, hubungan mereka tidak berhenti di batas majikan dan pembantu. Senyum yang dulu sekadar basi-basi mulai menjadi tatapan lama. Tangan yang dulu hanya memberi gaji, kini kadang menyentuh lembut di punggung saat lewat. Bisik-bisik di desa gosip mulai berhembus. Katanya, Pak Wiryo itu lagi dekat sama pembantu barunya. Ah, masak iya? Umur jauh banget loh. Namanya juga darah tua. Masih pengen ngerasain muda. Arif mendengar kabar itu dari teman lamanya di warung kopi. Ia pulang dengan amarah. Begitu masuk rumah, ia mendapati ayahnya sedang duduk berdua dengan Lestari di ruang tamu. Lestari tertawa, tangannya menyiapkan teh. "Ayah," bentak Arif. "Ayah nggak malu? Semua orang di kampung ngomongin ini." Pak Wiryo menatap anaknya dengan tenang. "Aku cuma butuh teman ngobrol, Leh. Jangan pikir macam-macam." Namun Arif tahu, tatapan itu bukan sekadar teman ngobrol. Ia melihat cara ayahnya memandang Lestari, cara yang tidak pantas untuk lelaki seusianya. Lestari menunduk, tapi ada senyum tipis di bibirnya. Dan dari situ, konflik mulai membara. Beberapa minggu kemudian, di tengah gosip yang semakin liar, Pak Wiryo membuat keputusan mengejutkan. Ia berdiri di ruang tamu di depan keluarganya, Arif, menantunya, dan 2 cucunya. "Aku mau menikah dengan Lestari," katanya lantang. "Apa?" jerit Arif. "Ayah sadar nggak? Umur kalian beda lebih dari 40 tahun. "Aku sadar," jawab Pak Wiryo. "Tapi aku juga sadar, hidup ini cuma sekali. Aku nggak mau mati sendirian." Lestari berdiri di sampingnya, menatap ke bawah. Menantunya menangis. Cucu-cucunya saling berbisik, bingung dengan apa yang terjadi. Arif memukul meja. "Kalau ayah tetap mau, jangan harap aku datang di hari pernikahan itu." Tapi ancaman itu tidak menghentikan Pak Wiryo. Seminggu kemudian, mereka menikah diam-diam di rumah seorang penghulu. Tak ada pesta, tak ada tamu, hanya doa dan bisik-bisik sinis dari warga sekitar malam itu. Setelah akad nikah selesai, rumah besar itu terasa ganjil. Angin berembus masuk lewat jendela, lampu remang, dan hanya terdengar suara detak jam di dinding. Lestari duduk di tepi ranjang, mengenakan kain batik dan kebaya sederhana. Pak Wiryo berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Ia mencoba menegakkan badan, tapi bayangan di cermin memperlihatkan keriput dan bahu yang sudah melengkung. "Apa kau menyesal, Tari?" "Enggak, Pak.
Jawabnya pelan. Saya cuma belum terbiasa aja. Pak Wiryo tersenyum, mendekat, lalu menggenggam tangannya. Tapi tangan itu terasa kaku, dingin, tanpa balasan. Ia mencoba mencium kening Lestari. Tapi gadis itu menunduk, menghindar. Dalam hati, Lestari menangis. Ia tahu, pernikahan ini bukan karena cinta. Ia hanya ingin lepas dari hidup miskin dan kerasnya dunia. Namun di sisi lain, ada rasa bersalah yang tumbuh setiap kali melihat wajah tua yang berusaha mencintainya. Pak Wiryo tidak tidur. Ia duduk di beranda, menatap bulan sambil menyalakan rokok. Asap menggepol, dan di matanya ada sorot sedih yang tak bisa ia sembunyikan. Mungkin aku memang sudah gila, bisiknya. Tapi apa salahnya tua yang ingin merasa hidup lagi? Sementara dari balik sudah sebulan, Lestari tinggal di rumah besar milik Pak Wiryo. Dari luar, semuanya terlihat normal. Suami tua yang penuh perhatian, istri muda yang rajin dan sopan. Tapi di dalam rumah itu, hawa aneh mulai terasa. Setiap malam, selalu ada suara pintu kamar dibuka pelan. Kadang langkah kaki lembut di koridor. Kadang suara bisikan halus, entah dari siapa. Rumah yang mulai dingin pagi itu, Lestari sedang menyapu halaman. Rambutnya diikat rapi, wajahnya tampak tenang, tapi matanya lelah. Pak Wiryo keluar membawa surat kabar, memakai kemeja batik dan sandal kulit. Tari, nanti sore ikut aku ke rumah Pak Lurah ya. Ada acara kecil. Aku mau kenalin kamu ke orang-orang. Lestari menunduk. Boleh Pak, tapi apa nggak sebaiknya nanti saja? Saya takut orang-orang masih belum terima. Pak Wiryo terdiam sejenak. Kita nggak bisa terus sembunyi, Tari. Aku nggak mau mereka pikir kamu cuma simpanan. Kata-kata itu seperti duri di dada Lestari. Ia menunduk dalam-dalam, mencoba menutupi kegugupan yang mulai tumbuh. Siangnya, pembantu lama Mbok Rini datang ke dapur membawa cucian. Ia sudah bekerja di rumah itu puluhan tahun, bahkan sejak istri pertama Pak Wiryo masih hidup. Tatapannya kini dingin setiap kali melihat Lestari. Dulu, ibu almarhum gak pernah suka kalau ada perempuan lain masuk rumah ini. Katanya lirih sambil menatap panci yang berisi air panas. Sekarang rumahnya dingin, bukan karena angin, tapi karena ada yang gak tulus tinggal di sini. Lestari, Teh Jiong, maksud Mbok apa? Kamu tahu maksudku, enduk. Aku lihat caramu tiap malam, diam-diam keluar kamar, ke halaman belakang. Apa yang kamu sembunyikan? Wajah Lestari pucat, tangannya gemetar. Saya cuma butuh rumah ini. Sumpek. Mbok Rini tidak menjawab. Ia hanya mendengus, lalu pergi pelan. Tapi sejak saat itu, tatapan curiga terus mengikutinya kemanapun. Malam hari, hujan turun deras. Petir menyambar di kejauhan. Pak Wiryo tertidur di kamar. Tapi Lestari gelisah. Ia bangun diam-diam, menyelimuti tubuhnya dengan kain, lalu berjalan pelan ke ruang tengah. Ia membuka lemari tua. Lemari yang disembunyikan di balik tirai ruang tamu. Dari situ, ia mengeluarkan kotak kayu kecil. Di dalamnya ada beberapa foto, uang tunai, dan selembar surat lusuh. Surat itu bertuliskan, kalau semua sudah selesai, temui aku di kota. Aku tunggu dengan janji yang belum lunas. Ditandatangani, Dimas. Tangan Lestari bergetar. Matanya berkaca-kaca. Aku janji, Mas. Cuma sebentar lagi. Setelah ini, semuanya akan selesai. Bisiknya pelan. Ia menutup kotak itu dan menyembunyikannya di bawah karpet. Tak sadar bahwa dari balik celah pintu, Mbok Rini memperhatikannya dengan tatapan tajam. Keesokan harinya, saat sarapan, Pak Wiryo terlihat lesu. Ia mencoba bercanda, tapi Lestari hanya diam. Kenapa kamu murung, Tari? Apa ada yang kurang? Enggak, Pak. Kalau butuh sesuatu, bilang aja. Aku bisa belikan perhiasan, baju baru apa aja. Nada suara Lestari naik tanpa sadar. Yang saya butuh cuma tenang, Pak. Saya nggak mau semua orang lihat saya seperti perempuan murahan. Pak Wiryo terkejut. Siapa yang bilang begitu? Semua orang. Pak, di warung, di jalan, bahkan anak bapak sendiri nggak mau nyapa saya. Pak Wiryo menatap istrinya. Lama. Kamu pikir aku nggak malu? Aku tahu. Mereka semua bicara di belakangku. Tapi aku tetap pilih kamu, Tari. Karena aku cinta kamu. Lestari menunduk. Tapi hatinya semakin gelisah. Cinta? Kata itu seperti beban yang semakin berat. Sore itu, Arif datang tanpa kabar.
Ia membawa wajah tegang dan suara keras sejak turun dari motor. Aku nggak tahan lagi. Ya, aku nggak bisa lihat rumah ini jadi bahan omongan terus. Kalau cuma mau marah, pulang aja Le, sahut Pak Wiryo dengan nada lelah. Ayah, nggak ngerti. Orang-orang nyinyir di mana-mana. Katanya, istri muda ayah sering pergi malam-malam. Lestari langsung pucat. Itu fitnah, katanya. Cepat, fitnah. Arif menatapnya tajam. Kalau fitnah, kenapa ada yang lihat kamu ke jalan arah terminal seminggu lalu? Ruangan hening, hanya terdengar suara detak jam. Pak Wiryo menatap Lestari, tak percaya. Benarkah itu, Tari? Air mata menetes di pipi Lestari. Saya cuma pengen lihat pasar malam, Pak. Nggak ada yang aneh. Tapi di mata Pak Wiryo, keraguan sudah tumbuh. Lelaki tua itu tidak bicara lagi malam itu. Ia duduk lama di beranda. Pak Wiryo berdiri di depan pintu kamar, tubuhnya gemetar. Kata-kata Lestari masih terngiang di kepalanya. Aku hampir berhasil, Mas. Sedikit lagi, semuanya akan jadi milik kita. Dadanya terasa sesak. Rokok di tangannya padam begitu saja. Ia menatap pintu kamar istrinya yang tertutup, lalu perlahan melangkah mundur. Kembali ke ruang tamu. Rasa curiga yang membakar sejak malam itu, sikap Pak Wiryo berubah. Ia masih bersikap lembut. Masih memanggil Tari dengan nada halus, tapi matanya tak lagi sama. Setiap kali Lestari bicara, ia memperhatikan setiap gerak tubuh, setiap kata, setiap napas. Pagi itu, Lestari sedang menjemur pakaian di halaman. Pak Wiryo duduk di kursi bambu, berpura-pura membaca koran. Tapi sesekali, pandangannya diam-diam mengawasi. Kamu kelihatan capek, Tari. Iya, Pak, tidurnya kurang nyenyak. Kenapa? Ada yang ganggu? Enggak, cuma mimpi aja. Lestari tersenyum kecil, tapi senyum itu tampak dipaksakan. Sementara di dalam hati Pak Wiryo, sebuah rencana mulai tumbuh. Setelah Lestari keluar untuk membeli kebutuhan dapur, Pak Wiryo segera masuk ke kamar. Ia membuka laci meja rias, lalu memeriksa satu persatu isi lemari. Setelah beberapa saat, di bawah karpet, ia menemukan kotak kayu kecil yang pernah dilihatnya malam itu. Tangan tuanya bergetar saat membuka. Di dalamnya, ia menemukan foto seorang pria muda, beberapa lembar uang, dan surat lusuh bertuliskan tangan yang dikenalnya dari bisikan Lestari malam itu. Dimas. Ia duduk di tepi ranjang, membaca perlahan. Tari, aku tunggu kabar darimu. Jangan lupa, janji kita, setelah semua harta itu jadi milikmu, kita bisa pergi jauh dari sini. Tinta surat itu mulai pudar, tapi kalimat terakhir menancap tajam di dadanya. Aku percaya kamu bisa luluhkan si tua itu. Rokok di bibir Pak Wiryo jatuh ke lantai. Tangannya gemetar hebat, kepalanya berdenyut. Jadi, aku cuma permainan bagimu, Tari, bisiknya dengan suara serak. Pertemuan rahasia Lestari diam-diam keluar rumah sekitar pukul 9. Ia berpura-pura hendak membuang sampah, padahal di balik pagar belakang sudah menunggu seseorang, pria muda berjaket hitam. Wajahnya gelap tertutup topi. Dimas, kamu gila datang ke sini, bisik Lestari panik. Aku nggak tahan, Tari. Sudah sebulan aku nunggu kabar. Uangnya mana? Belum waktunya. Aku belum dapat akses penuh ke rekening dan surat tanahnya. Kamu janji cuma butuh 2 minggu. Aku nggak bisa maksa, Mas. Orang tua itu terlalu hati-hati. Dimas mendekat, memegang dagunya dengan kasar. Jangan lupa siapa yang bantu kamu waktu kamu nggak punya apa-apa. Aku, Tari. Sekarang giliranmu buktiin cinta kamu. Lestari menepis tangannya. Aku nggak lupa, tapi jangan datang ke rumah lagi. Kalau sampai dia tahu, suara langkah dari dalam rumah membuat mereka berdua terdiam. Lampu beranda menyala. Bayangan Pak Wiryo muncul di ambang pintu, menatap ke arah halaman belakang. Lestari panik. Cepat pergi, Mas. Dimas melompati pagar dan menghilang ke gelap malam. Sementara Lestari buru-buru kembali ke dapur, berusaha bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Namun, dari balik tirai jendela, sepasang mata tua melihat semuanya. Keesokan paginya, suasana rumah mencekam. Pak Wiryo duduk di meja makan, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Lestari datang membawa piring nasi goreng, mencoba tersenyum. Pak, sarapan dulu. Tadi malam kamu kemana? Suara Pak Wiryo berat dan dalam. Lestari terkejut. Belakang, buang sampah.
Sampah, sampai harus bisik-bisik sama laki-laki, piring di tangan Lestari hampir jatuh. Pak, bukan seperti itu. Siapa Dimas? Potong Pak Wiryo. Matanya menatap tajam. Ruangan langsung sunyi. Suara jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Lestari terdiam lama. Bibirnya gemetar. Daya, cuma teman lama. Jawabnya akhirnya. Teman lama yang nyuruh kamu luluhkan aku demi harta. Lestari menunduk. Menangis. Saya nggak punya pilihan, Pak. Saya cuma... Cukup, bentak Pak Wiryo. Aku nggak mau dengar alasan. Kursi tergeser keras. Pak Wiryo berdiri, wajahnya merah. Aku pikir kamu cinta, Tari. Aku pikir aku masih pantas bahagia. Tapi ternyata aku cuma alat untuk ambisi kalian. Lestari mencoba mendekat. Tapi Wiryo menepis tangannya. Mulai hari ini, kamu bukan istriku lagi. Tapi kamu tetap akan tinggal di sini. Sampai aku putuskan apa yang akan kulakukan. Kemarahan yang tertahan malamnya Pak Wiryo duduk di beranda sambil menatap pekarangan. Rokok di tangannya terbakar sampai puntung. Di ruang dalam, Lestari menangis sendirian. Memeluk kotak kayu itu, kini kosong. Karena suratnya sudah diambil di luar ramah, jauh di antara pepohonan. Dimas berdiri menatap rumah besar itu dengan mata penuh amarah. Kalau dia berani menyentuhmu, Tari, aku yang akan hancurkan semuanya. Langit malam terasa berat. Petir menyambar di kejauhan. Rumah tua itu kini benar-benar. Di ruang tamu, Pak Wiryo duduk sendirian, memandangi surat lusuh bertanda tangan Dimas. Tangannya gemetar, tapi bukan karena usia, melainkan karena kemarahan. Wajahnya yang biasanya tenang, kini penuh urat menegang. Rokok di tangannya tak lagi dinyalakan, hanya diremas sampai hancur. Lelaki itu berani datang lagi, gumamnya lirih. Kau kira aku tak tahu, Tari? Sekitar pukul 11 malam, suara langkah kaki terdengar di halaman. Pelan, berhati-hati, seperti seseorang yang tak ingin ketahuan. Lestari terbangun dari tidurnya, jantungnya berdebar keras. Ia tahu langkah itu. Langkah yang sama seperti semalam. Langkah yang sudah terlalu akrab baginya. Ia berlari ke jendela dan mengintip keluar. Bayangan Dimas berdiri di dekat pagar, mengenakan jaket hitam basah kuyup. Ia menatap ke arah kamar Lestari dan memberi isyarat dengan tangannya. Mas, bisik Lestari dengan suara gemetar. Kenapa datang lagi? Namun sebelum ia sempat membuka jendela, suara berat Pak Wiryo terdengar dari ruang tamu. Siapa di luar itu? Lampu rumah menyala terang. Langkah Pak Wiryo terdengar berat tapi cepat. Lestari panik. Ia berlari keluar kamar, mencoba menahan. Pak, jangan keluar. Itu cuma... Jangan bohong lagi, Tari. Aku dengar jelas langkah laki-laki. Ia menepis tangan Lestari, membuka pintu depan dengan kasar. Dan di sana, di bawah cahaya lampu teras yang redup, Dimas berdiri, wajahnya keras, matanya penuh kemarahan yang tertahan, benturan dua dunia. Jadi ini orangnya, kata Pak Wiryo dingin, lelaki yang kau sembunyikan di balik air matamu. Pak, tolong jangan salah paham, kata Dimas, mencoba tenang. Aku cuma mau bicara. Bicara dengan istri orang. Pak Wiryo melangkah maju, tubuhnya memang renta, tapi suaranya tegas, seperti baja. Kau datang ke rumahku malam-malam, setelah menipu aku lewat perempuan ini. Lestari menangis di belakangnya. Mas, pergi. Tolong pergi, sebelum semuanya makin parah. Dimas menatap Lestari sejenak, lalu beralih ke Pak Wiryo. Saya nggak takut, Pak. Saya cuma mau ambil hak saya. Lestari sudah terlalu lama disiksa perasaan bersalah. Dia nikah sama Bapak bukan karena cinta, tapi karena terpaksa. Pak Wiryo tertawa pendek, getir dan sumbang. Jadi, aku ini cuma dompet berjalan? Bapak tahu jawabannya. Jawab Dimas dingin. Suasana tegang. Pak Wiryo menatap Lestari yang berdiri di tengah tangga. Wajahnya pucat. Jawab aku, Tari. Semua yang dia bilang benar. Lestari tak bisa bicara. Air matanya jatuh tanpa suara. Tari, bentak Pak Wiryo. Iya, Pak, jawabnya akhirnya. Lirih. Awalnya, saya cuma butuh tempat aman. Tapi lama-lama saya kasihan. Saya nggak tega lihat Bapak sendirian. Tapi dia orang yang saya sayang sebelum saya kenal Bapak. Kata-kata itu seperti pisau yang menancap pelan, tapi dalam. Pak Wiryo mundur 2 langkah. Wajahnya kosong.
Suaranya bergetar. Jadi aku ini cuma proyek belas kasihan ya. Dimas, maju. Selangkah. Pak, Lestari bukan orang jahat. Kami cuma pengen hidup tenang. Time kau, bentak Pak Wiryo. Kau rampas kehormatanku, rumahku. Dan sekarang, kau mau ambil istriku juga. Tangan Pak Wiryo gemetar. Ia mengambil tongkat kayu di dekat kursi, mengarahkannya ke Dimas. Lestari berteriak, "Pak, jangan!" Dimas menahan tongkat itu, tapi tenaga tua yang marah kadang jauh lebih berbahaya daripada muda yang nekat. Mereka saling dorong, suara kayu beradu, dan di tengah kekacauan itu, Lestari menjerit, "Berhenti, kalian berdua berhenti." Tongkat terlepas dari tangan Pak Wiryo, jatuh ke lantai. Ia memegangi dadanya, napasnya tersengal, wajahnya memucat. "Pak, Lestari, Pak, jangan gitu!" Pak Wiryo terjatuh, kursi terbalik, suara keras menggema di rumah besar itu. Kejatuhan Lestari dan Dimas segera mendekat. Dimas panik, mencoba menolong. "Pak, tahan napas dulu, saya ambil air." Tapi Pak Wiryo menepis tangannya, matanya tajam, penuh luka. "Jangan sentuh aku. Pergi kau dari rumah ini, sebelum aku sempat menyesal tidak membunuhmu." Lestari menggenggam tangan suaminya. "Pak, tolong jangan bicara begitu. Saya minta maaf. Kau menghancurkan aku, Tari," bisik Pak Wiryo pelan. "Aku pikir cinta bisa menyembuhkan sepi, tapi ternyata rumah besar milik Pak Wiryo kini dipenuhi bisik-bisik, isak tangis, dan pandangan sinis dari para tetangga yang berdiri di luar pagar. Ambulans sudah pergi beberapa jam lalu, membawa Pak Wiryo ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri. Sementara di teras, Lestari duduk diam, mengenakan selendang lusuh, wajahnya sembab, mata bengkak. Di hadapannya, Arif berdiri dengan tangan terlipat di dada, pandangannya tajam penuh amarah. "Jadi, ini caramu balas kebaikan ayah?" katanya dengan nada dingin. "Kau biarkan laki-laki itu datang ke rumah, lalu ayah jatuh sakit gara-gara ulah kalian berdua." Lestari menunduk. "Saya nggak bermaksud begitu, Mas Arif." Dimas, potong Arif. "Jangan sebut namanya di rumah ini lagi." Suara Arif menggema. Para pembantu yang sedang membersihkan ruang tamu langsung berhenti bergerak. Keheningan yang menyakitkan menyelimuti ruangan itu. Rumah sakit dan tatapan yang menuduh siang harinya. Lestari dibawa Arif ke rumah sakit. Di ruang ICU, tubuh Pak Wiryo terbaring dengan alat bantu napas. Wajahnya pucat, kulit tangannya dingin seperti kertas. Lestari menatap dari balik kaca. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Pak, saya salah ya. Saya nggak seharusnya jujur malam itu." Arif berdiri di sebelahnya, tanpa berkata apa-apa. Namun ketika Lestari mencoba menyentuh kaca, Arif menepis pelan tangannya. "Sudah cukup, Tari. Mulai hari ini, kau tinggal di rumah bagian belakang saja. Jangan ganggu ayah. Kalau beliau sadar nanti, biar aku yang jelaskan semuanya." Lestari mengangguk pelan. Ia tahu, sejak malam itu, posisinya di rumah ini sudah tidak sama lagi. Ia bukan lagi istri yang dihormati, melainkan penyebab kehancuran keluarga. 2 hari kemudian, kabar beredar bahwa Dimas menghilang. Motor yang ia bawa ditemukan di pinggir sawah, tapi orangnya tak ada. Beberapa warga bilang melihatnya ke arah terminal, membawa tas hitam besar. Lestari menolak percaya. Ada sesuatu di dalam hatinya yang mengatakan bahwa Dimas tidak lari. Dia bersembunyi, menunggu sesuatu. Malam itu, ketika semua sudah tidur, Lestari dayam-dayam membuka laci meja rias. Ia mengambil sebuah amplop coklat yang disembunyikan di bawah lipatan kain. Di dalamnya ada foto lama. Seorang pemuda muda, Dimas, tapi dengan wajah lebih muda, berdiri di depan rumah yang sama dengan rumah milik Pak Wiryo sekarang. Lestari menatap foto itu lama sekali. "Jadi, benar semua yang kau bilang dulu, Mas," bisiknya pelan. "Rumah ini dulu milik keluargamu. Beberapa tahun lalu, jauh sebelum Lestari mengenal Pak Wiryo, Dimas pernah bercerita tentang masa lalunya. Ayahnya, Sutarman, pernah bekerja pada seorang pengusaha kaya yang mengambil tanah mereka secara licik. Pengusaha itu adalah Pak Wiryo muda, saat masih jadi kontraktor besar di tahun 90-an. Sutarman meninggal karena stres dan jatuh sakit, dan Dimas bersumpah akan mengambil kembali semua yang dirampas keluarganya. Namun, Lestari tak pernah tahu satu hal, bahwa rencana balas dendam itu dijalankan bukan lewat kekerasan,
tapi lewat dirinya saat membereskan kamar. Mbok Rini menemukan secari kertas di bawah ranjang Pak Wiryo. Kertas itu setengah basah, tintanya luntur, tapi masih terbaca. Jika kau membaca ini, berarti aku sudah terlalu lemah untuk bicara. Aku tahu siapa Dimas. Aku tahu masa lalunya dan kenapa dia datang. Tapi aku juga tahu, aku yang memulai semua dosa ini dulu. Lestari, jika aku pergi nanti, jangan benci dia. Aku yang bersalah karena mengambil apa yang bukan milikku dulu. Tapi tolong, jangan biarkan dia menghancurkan dirimu juga. Lestari membaca surat itu dengan tangan gemetar. Surat itu tertanda Wiryo Supranoto. Air matanya menetes satu persatu. Ia duduk di lantai, memegang surat itu di dada. Tubuhnya terguncang. Jadi, Bapak tahu semua, bisiknya. Tapi kenapa Bapak masih mencintai saya seperti itu? Kedatangan yang tak terduga, angin berembus kencang, membuat tirai jendela bergoyang. Saat semua orang sudah tidur, pintu belakang rumah diketuk pelan, 3 kali. Lestari berjalan dengan hati-hati. Saat membuka pintu, ia hampir tak percaya. Dimas berdiri di sana, basah kuyup, wajahnya lelah, tapi matanya masih sama, tajam dan penuh rahasia. Kau Hela, Lestari berbisik. Kenapa datang ke sini lagi? Arif bisa bunuh kamu kalau tahu. Aku nggak bisa pergi, Tari. Belum sebelum kau tahu semuanya. Dimas menatapnya lama. Aku nggak cuma datang karena cinta, aku datang karena utang. Rumah ini, tanah ini, semua dulunya milik ayahku. Wiryo yang merebutnya. Dan aku cuma mau menebusnya. Lestari terpaku. Tapi Pak Wiryo sudah tahu. Dia malah nyalahin dirinya sendiri, bukan kamu. Itu karena dia memang bersalah, kata Dimas pelan. Tapi aku bersalah juga. Aku nggak seharusnya jatuh cinta sama istrinya. Heneng, hujan makin deras, dan hanya suara derasnya yang terdengar di antara mereka. Dimas mendekat, menatap wajah Lestari dari jarak sangat dekat. Aku akan pergi jauh setelah malam ini. Tapi, sebelum itu, aku mau kau tahu, aku nggak pernah bohong soal perasaanku. Lestari menatap balik. 2 minggu berlalu, rumah keluarga Wiryo kini terasa seperti rumah duka yang belum sempat dikuburkan. Pak Wiryo masih dirawat di rumah sakit, kadang sadar, kadang kembali pingsan. Arif jarang pulang, sibuk mengurus bisnis keluarga. Tapi sebenarnya, ia sedang berusaha melupakan rasa malu yang menimpa mereka. Sementara itu, Lestari masih tinggal di rumah bagian belakang, sendirian, seperti tahanan tanpa borgol. Ia tak diusir, tapi juga tak dianggap ada. Suatu pagi, suara ketukan terdengar di pintu belakang. Lestari membukanya pelan. Seorang wanita parubaya berdiri di sana, mengenakan selendang hitam, dengan mata sayu, tapi tajam. Kau Lestari? Ja? Iya Bu. Ibu siapa? Aku Bu Sari. Dulu aku perawat ayah Dimas. Lestari tertegun. Nama itu seperti memanggil masa lalu yang berbau tanah dan darah. Aku tahu semua yang terjadi, lanjut Bu Sari. Dimas memang datang ke rumah ini bukan kebetulan. Dia menuntut sesuatu yang lebih besar dari sekadar cinta. Mereka duduk di dapur. Bu Sari membuka tas tuanya, mengeluarkan beberapa dokumen, foto lama, dan selembar surat tanah. Di situ tertulis nama pemilik lama, Sutarman bin Sukojo. Tanah ini dulunya milik keluarga Dimas. Kata Bu Sari, ayahnya diusir setelah menandatangani perjanjian bodong yang dibuat oleh orang suruhan Pak Wiryo. Tapi tak banyak yang tahu, Dimas bukan anak kandung Sutarman. Lestari terjiung. Bukan anak kandung. Lalu, siapa dia sebenarnya? Bu Sari menarik napas panjang. Ibunya, Dimas, adalah perempuan simpanan Pak Wiryo dulu, sebelum ia menikah dengan istri pertamanya. Dimas lahir dari hubungan itu. Lestari menatap Bu Sari dengan mata membesar. Jadi, Dimas itu, ya, potong Bu Sari lirih. Dimas adalah anak darah dari Wiryo sendiri. Suara jam dinding berdetak pelan, tapi bagi Lestari, waktu seperti berhenti. Tangannya bergetar, suaranya serak. Jadi selama ini, lelaki yang aku cintai adalah anak dari suamiku sendiri. Luka yang tak bisa disembuhkan. Lestari berdiri, langkahnya goyah. Semua yang pernah ia anggap dosa kini berubah menjadi neraka. Bu, tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku harap aku salah, Nak.
tapi semuanya tertulis di sini. Busari menyerahkan surat kelahiran lama, di mana nama Wiryo Supranoto tertera di kolom ayah. Dimas sendiri tidak pernah tahu kebenaran ini, karena ibunya meninggal waktu ia masih kecil. Dan Pak Wiryo menutup rapat aib itu dengan uang dan kekuasaan. Aku datang bukan untuk membuka luka, kata Bu Sori. Aku cuma ingin kau tahu bahwa kebenaran ini akan keluar sendiri cepat atau lambat. Kalau kau masih mencintai Dimas, tolong lindungi dia, bukan dengan pelukan, tapi dengan menjauh. Lestari tak bisa tidur. Ia berjalan di taman belakang rumah, menatap langit gelap yang tanpa bintang. Namun dari arah depan rumah, terdengar suara mobil berhenti. Ia mengintip. Arif baru datang, tapi tidak sendiri. Bersamanya ada seorang lelaki muda, wajahnya asing tapi tegas. Ini siapa, Mas Arif? Tanya Mbok Rini yang membukakan pintu. Ini penyidik swasta. Aku minta dia cari Dimas. Aku nggak mau orang itu seenaknya menghancurkan keluarga kami. Lestari menatap dari jauh. Jantungnya berdebar. Nama lelaki itu terdengar samar. Reno. Reno memandang sekeliling dengan tatapan tajam. Saya sudah tahu di mana Dimas bersembunyi, Pak Arif. Tapi ada sesuatu yang lebih rumit. Apa maksudmu? Dimas bukan orang asing bagi keluarga ini. Dan saya rasa Bapak Wiryo sendiri tahu rahasia itu sebelum dia jatuh sakit. Arif mengerutkan kening. Apa maksudmu? Saya nggak bisa bilang di sini. Bapak sebaiknya lihat berkas yang saya bawa besok pagi. Pertemuan tak terduga malam semakin larut. Lestari duduk di depan jendela, menggenggam surat milik Busari. Namun tiba-tiba, suara langkah terdengar dari luar. Pelan, berat, seperti seseorang yang baru pulang dari perjalanan jauh. Pintu diketuk 3 kali. Lestari menelan ludah. Dimas, dan benar, Dimas berdiri di sana. Wajahnya kurus, mata cekung, tapi sorotnya masih sama. Aku dengar, ayahmu, maksudku, Pak Wiryo, masih hidup, katanya pelan. Aku harus ketemu dia, Tari. Seru Lestari. Air matanya jatuh lagi. Mas, tolong dengar aku. Kamu nggak tahu siapa kamu sebenarnya. Dimas menatapnya dengan heran. Apa maksudmu? Aku tahu siapa aku. Aku anak Sutarman. Bukten. Lestari menutup wajahnya. Kamu anak Wiryo. Mas, kamu anaknya sendiri. Heneng. Hujan turun pelan, seperti menangisi kate kota yang baru saja keluar. Dimas terdiam, matanya kosong, lalu menatap Lestari dengan ekspresi antara marah dan hancur. Kau bohong. Aku berharap aku bohong, Mas. Kau pikir aku bisa percaya? Setelah semua yang terjadi, ia memundurkan langkah, menatap rumah itu dengan mata merah. Jadi selama ini, aku balas dendam pada darahku sendiri. Dimas pergi lagi malam itu, tanpa arah. Lestari jatuh terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Dan di kamar rumah sakit, Pak Wiryo tiba-tiba tersadar, dengan napas berat dan mata berkaca-kaca. Tari, bisiknya lirih. Jangan biarkan Dimas tahu. Monitor jantungnya berbunyi cepat. Tapi sebelum perawat datang, setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Entah karena penyesalan, atau karena ketakutan. Senja itu muram. Langit jingga diselimuti awan hitam, seperti menggantungkan air mata di atas rumah besar yang kini sunyi. Rumah keluarga Pak Wiryo, tempat di mana cinta dan dosa telah bercampur tanpa batas. Lestari duduk di ruang tengah. Di tangannya tergenggam surat terakhir dari Busari dan berkas yang ditemukan. Reno, bukti lengkap silsilah Dimas. Matanya bengkak, tubuhnya lelah, tapi hatinya tahu. Malam ini segalanya akan berakhir di rumah sakit. Pak Wiryo kembali sadar penuh untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu koma. Wajahnya pucat, suara napasnya serak. Arif duduk di samping ranjang, tapi matanya menyimpan amarah yang belum padam. Ayah harus tahu, laki-laki itu kembali lagi, kata Arif dingin. Dimas, tanya Pak Wiryo pelan. Ya, dan aku tahu siapa dia sebenarnya. Ayah, kenapa sembunyikan semuanya? Pak Wiryo terdiam lama, lalu memejamkan mata. Aku pikir, kalau aku diam,
dosa itu akan mati bersama umurku. Tapi dosa tidak pernah mati, Rif. Ia cuma menunggu waktu untuk menagih balasannya. Arif J.D. Banner, Dimas itu darah ayah sendiri. Ya, suara itu keluar seperti racun yang membakar tenggorokan. Dia anak dari kesalahan masa mudaku. Aku pikir dengan menyingkirkannya waktu kecil, aku bisa menjaga nama baik, tapi malah menghancurkan semuanya. Sore itu, Dimas kembali. Ia datang sendirian, mengenakan kemeja putih yang basah oleh hujan. Wajahnya letih, tapi matanya seperti sudah siap menerima apapun, bahkan kebenaran paling kejam. Lestari membukakan pintu. Tak ada kata yang keluar di antara mereka selama beberapa detik. Aku harus temui dia, kata Dimas akhirnya. Pak Wiryo, aku mau dengar dari mulutnya sendiri. Lestari hanya bisa mengangguk, walau air matanya jatuh tanpa henti. Kalau kamu dengar semua kebenaran, jangan benci dirimu sendiri, Mas. Kamu cuma korban dari masa lalu yang busuk. Malam turun ketika Dimas tiba di rumah sakit. Langkahnya perlahan memasuki kamar 304, ruangan tempat Pak Wiryo berbaring lemah. Begitu melihatnya, Pak Wiryo menatap lama, matanya berkaca-kaca. Dimas, suaranya pelan, tapi jelas. Aku menunggumu datang. Dimas mendekat, tanpa emosi di wajahnya. Benarkah semua itu? Aku anak. Pak Wiryo terdiam sesaat, lalu mengangguk perlahan. Ya, kau darahku, tapi bukan kebanggaanku. Kau adalah dosa yang kubayar dengan seumur hidup menyesal. Kenapa kau tak bilang dari dulu? Karena aku pengecut. Dimas menatap ayahnya dengan mata bergetar. Jadi, semua yang kulakukan, balas dendam, kebencian, bahkan cinta pada Lestari, semuanya dosa sejak awal. Tidak, Nak, kata Pak Wiryo lirih. Cinta itu tidak berdosa. Yang berdosa adalah aku, karena membuatmu tumbuh dalam kebencian, tanpa tahu siapa dirimu. Ledakan emosi Dimas jatuh berlutut di samping ranjang. Tangannya mengepal, air matanya pecah. Aku ingin membencimu, tapi sekarang, aku bahkan gak tahu harus marah ke siapa. Pak Wiryo mengulurkan tangan, berusaha menyentuh wajah anaknya, tapi tubuhnya lemah. Kau sudah cukup menebus semua, Nak. Jangan teruskan dendam itu. Lestari, dia orang baik, tapi lepaskan dia, karena ia tak pantas menanggung dosa kita berdua. Suara monitor jantung mulai cepat. Arif yang sedari tadi berdiri di pintu akhirnya masuk. Wajahnya kaku dan tegang. Ayah, jangan paksa diri bicara, Arif, kata Pak Wiryo dengan napas berat. Jaga dia, jaga dia sudah terlalu lama menderita, karena kita semua. Tepat setelah kata-kata itu keluar, tubuh Pak Wiryo menegang. Monitor jantung berubah menjadi garis lurus. Ayah, teriak Arif. Pak, Lestari menjerit dari luar pintu. Dimas hanya menunduk. Ia menggenggam tangan ayahnya yang mulai dingin dan berbisik pelan. Aku maafkan kau, Pak, tapi aku nggak tahu apa aku bisa maafkan diriku sendiri. Pemakaman berlangsung keesokan harinya. Langit mendung. Hujan turun lembut seperti tirai kesedihan. Lestari berdiri di antara Arif dan Dimas, tapi jarak di antara mereka seperti jurang. Setelah semua selesai, Dimas menatap Lestari untuk terakhir kali. Aku akan pergi jauh, Tari, bukan untuk melupakanmu, tapi untuk menebus semuanya. Kemana kamu akan pergi? Ke tempat yang gak mengenal nama dan gak mengenal dosa. Kalau Tuhan izinkan, mungkin di kehidupan lain, aku bisa mencintaimu tanpa rasa bersalah. Lestari menggigit bibirnya menahan tangis. Aku doakan kamu tenang dimanapun, Mas. Jangan bawa luka ini terus. Dimas tersenyum tipis. Luka ini bukan beban, tapi pengingat bahwa cinta sejati enggak selalu suci. Ia berjalan pergi di bawah hujan, langkahnya pelan tapi pasti. Dan Lestari tahu, itu adalah terakhir kalinya ia melihat lelaki itu. Beberapa bulan kemudian, rumah keluarga Wiryo dijual. Lestari pindah ke desa kecil di pinggir laut, membuka warung kecil dan hidup sederhana. Setiap senja, ia duduk di tepi pantai, menatap matahari tenggelam, warna jingga yang dulu mengingatkannya pada Dimas. Suatu sore, seorang anak kecil menghampirinya membawa surat tanpa nama pengirim. Tulisan di amplopnya sederhana. Aku masih hidup. Aku tak lagi menuntut apapun dari dunia, kecuali damai. Jika suatu hari langit senja terasa hangat, itu mungkin karena aku menatapmu dari kejauhan. Lestari menatap laut. Senja membakar langit dengan warna oranye keemasan. Air matanya jatuh perlahan, tapi bibirnya tersenyum. Selamat tinggal,
Mas, semoga dosa kita berakhir di langit yang sama. Cinta yang lahir dari luka, berakhir bukan dalam pelukan, tapi dalam pengampunan. Karena beberapa kisah diciptakan bukan untuk bersama, melainkan untuk menebus kesalahan yang ditinggalkan masa muda.